Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah kisi-kisi sidang proposal kuantitatif dan strategi menjawabnya. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan membantu teman-teman yang sedang menulis proposal kuantitatif dan akan segera menyelenggarakan seminar proposal ataupun yang disebut, ada juga yang menyebutnya sidang proposal. Nah ini saya akan membantu teman-teman. Pada kesempatan ini saya mengkhususkan pada proposal jenis kuantitatif dan strategi menjawabnya. Jadi yang ditekankan adalah strateginya ya, bukan isinya, karena isinya nanti sesuaikanlah dengan bidangmu masing-masing. Baik teman-teman sekalian, kalau di awal penelitian ya akan disampaikan rencananya ya, saya sudah pernah buat, misalnya membahas yang pertama tentang judul. Misalnya judul itu kan sudah dibolak-balik, revisi dan sebagainya. Tetapi biasanya pada saat sempro, seminar proposal, itu ada juga yang ditanya lagi, misalnya kenapa kamu tertarik menulis judul ini misalnya. Nah itu bisa dilihat pada video-video yang sudah saya buatkan, kenapa kamu menulis judul itu, bagaimana cara menjawabnya ya. Nah sekarang karena tadi kuantitatif, andaikan kamu ditanya mengapa tertarik memilih pendekatan kuantitatif, itu harus dijelaskan ya. Jadi kenapa kamu tertarik, jangan sampai bingung. Nanti kalau bingung bertemu dengan dosen yang lebih senang kualitatif, judulmu akan dirubah menjadi kualitatif. Terus kamu tambah bingung lagi, sudah mempersiapkan diri kuantitatif, tiba-tiba harus berubah kualitatif. Itu pernah ada kan yang tanya, Bu bagaimana ini judul saya yang sudah saya persiapkan kuantitatif, pada saat sempro dirubah menjadi kualitatif, sekarang saya bingung. Nah itu biasanya hal itu terjadi karena kamu tidak bisa menjelaskan kenapa kamu menggunakan pendekatan kuantitatif ya. Jadi oleh karena itu jelaskanlah ya sejelas-jelasnya secara ilmiah mengapa kamu tertarik dan memilih pendekatan kuantitatif ya. Nah mengenai karakteristik kuantitatif sudah ada videonya ya. Nah kemudian kalau misalnya lagi-lagi saya sampaikan, bagaimana kalau ditanya kenapa kamu memilih lokasi tersebut, misalnya kalau penelitian ilmu sosial misalnya, ataupun teman-teman yang dari misalnya mau meneliti tentang tanaman sayur, misalnya kenapa lokasi tersebut yang dipilih misalnya. Nah ini adalah harus strategi menjawabnya harus ilmiah ya, jangan karena misalnya kalau ilmu sosial misalnya, karena saya penduduk asli di kota itu misalnya, di provinsi itu misalnya, kemudian atau mungkin karena ingin menghemat biaya dan tenaga saya cari dekat rumah saja misalnya, itu tidak ilmiah, jangan seperti itu. Atau mungkin kalau misalnya di perusahaan, ada siapa di perusahaan itu, ada kerabat, ada keluarga yang akan membantumu atau ada temanmu dan sebagainya, itu harus ditutup karena alasan-alasan itu alasan yang tidak ilmiah, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi memang kadang-kadang kita memang itu awalnya akan memilih itu supaya penelitian kita lancar. Nah itu adalah awal ya, tapi kemudian kamu harus mengemasnya, mencari. Misalnya kalau kamu memilih satu kota ya, kota itu adalah dekat dengan rumahmu atau tempatmu memang tinggal di kota itu, tapi tetap dicari ilmiahnya apa, berdasarkan data dan fakta, yakin bahwa di kotamu itu ada masalahnya gitu. Nah masalah kamu tinggal di situ, apakah kamu penduduk asli situ, itu gak usah disampaikan pada saat menyampaikan proposal ya, itu mah tutup aja, itu mah rahasia kita sendiri gitu ya. Nah misalnya di lokasi tersebut saya temukan masalah sebagai berikut, harus ilmiah ya, berdasarkan data dan fakta. Saya membaca jurnal penelitian terdahulu bahwa di lokasi tersebut ada masalahnya, ini datanya, ini faktanya, itu ya harus disampaikan. Jadi harus ilmiah, bukan karena kita
tinggal di situ, bukan karena ada yang membantu, atau mungkin teman-teman yang mau meneliti di sekolah karena alumni sekolah itu guru-gurunya udah kenal misalnya, itu nanti pasti akan ditolak karena nanti akan ada bias di situ ya. Jadi biasanya dosen tidak senang kalau kamu sudah orang situ, kemudian penduduk asli di situ, itu biasanya tidak disukai karena akan ada gangguan ya, tidak objektif jadinya. Oleh karena itu jika kamu ingin menghemat waktu dan tenaga, tetap di situ tapi kemasannya harus ilmiah, cari data dan fakta yang menguatkanmu memilih lokasi itu ya, supaya proposalmu di ACC. Kemudian pertanyaan berikutnya misalnya, dari mana kamu menemukan masalah ini, sumber masalahnya dari mana gitu ya. Nah ini harus dijawab juga sama secara ilmiah. Kamu sampaikan ada gap nggak di judulmu itu yang kamu angkat ya, variabelnya apa gapnya antara harapan dan kenyataan. Sampaikan bahwa kamu sudah melaksanakan observasi ya, untuk melaksanakan studi pendahuluan. Saya temukan masalah ini semua harus berdasarkan data dan fakta. Dari mana data ditemukan? Bisa dari jurnal-jurnal penelitian terdahulu, atau kamu cari hasil-hasil penelitian yang relevan dengan judulmu yang kamu angkat gitu ya. Jadi harus seperti itu. Saya ambil contoh misalnya, kalau misalnya teman-teman mau meneliti tentang PAUD misalnya ya, kamu harus cari apa masalahnya. Misalnya satu contoh, kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, guru PAUD itu minimal S1. Tetapi kenyataan di masyarakat ada yang SMA, bahkan ada yang SMP, lulusan SMP, SMA, atau D1 menjadi guru PAUD misalnya. Ini kan berarti tidak sesuai dengan yang dituliskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah ini ada masalah. Nah kamu temukan masalah itu, sampaikan ya dengan dukungan data dan fakta. Kemudian misalnya teman-teman yang dari Fakultas Hukum misalnya akan mengangkat masalah KDRT misalnya ya, sampaikan bahwa banyak korban KDRT tetapi lebih menyimpan masalah itu, tidak berani mengadukannya. Berarti kan ini ada masalah, seolah-olah tidak banyak, sebetulnya banyak gitu ya. Nah kemudian ini yang sekarang, efektivitas pembelajaran daring misalnya, mau mengangkat itu jangan berdasarkan common sense, harus berdasarkan fakta dan data misalnya. Lihat kehadiran siswa pada saat daring itu rata-rata berapa persen. Kalau di bawah 30% berarti ada masalah gitu kan. Kemudian juga misalnya, apakah tugas-tugas dikerjakan dengan baik, berapa persen mutu ya dari itu misalnya tugas-tugas yang dikerjakan oleh siswa. Nanti semua diidentifikasi menunjukkan misalnya rendahnya motivasi siswa di dalam proses pembelajaran daring gitu. Jadi harus ada angka-angka ya yang harus disampaikan pada saat kamu mempertahankan proposalmu misalnya. Kemudian kalau misalnya ditanya tentang masalah utama dari penelitianmu, disampaikan masalah besarnya apa. Nanti kalau diminta menjelaskan, kamu baru jelaskan masalahmu yang utama, yang besarnya apa. Lalu yang kedua diperinci 1, 2, 3, 4 ya, dengan secara ilmiah dan percaya diri supaya proposalmu nggak direvisi banyak-banyak, bisa langsung diterima misalnya. Nah baik teman-teman sekalian, misalnya ada lagi pertanyaan, misalnya karena masalahmu itu banyak yang meneliti, mungkin ada pertanyaan misalnya ini, apa yang menarik dari penelitianmu dibandingkan penelitian yang lain gitu. Nah ini kan misalnya judulmu itu banyak juga yang mirip-mirip misalnya, akan ditanya tuh kadang-kadang, apa sebetulnya yang menarik dari penelitianmu ini nanti, ya kan nanti hasil itu yang menariknya apa gitu. Nah itu kamu cari apa yang keistimewaannya ya, jadi bukan novelty tapi keistimewaan gitu ya. Ya misalnya begini, satu contoh ya, saya ambil contoh tentang motivasi berprestasi misalnya di lembaga pemasyarakatan misalnya bagi pemuda misalnya atau pelajar.
Apa masalahnya? Kalau motivasi berprestasi kan banyak yang meneliti, tapi di penelitian saya akan meneliti tentang anak-anak yang punya masalah, ya. Apakah mereka masih memiliki motivasi berprestasi atau tidak? Misalnya seperti itu ya. Jadi kamu cari itu ya. Kemudian istilahnya begini deh kasarnya, kamu harus punya ciri khas penelitianmu itu dibandingkan penelitian-penelitian orang lain yang sudah melaksanakannya yang mirip-mirip dengan penelitianmu. Kemudian mungkin ada pertanyaan, bagaimana caramu nanti akan memperoleh data? Nah, ini jelaskan. Kamu mungkin memperoleh data bisa primer saja atau didukung dengan data sekunder. Sampaikan, saya akan mengambil data primer untuk tujuan ini misalnya, dan didukung dengan data sekunder untuk menyelesaikan tujuan ini gitu ya. Jadi bisa hanya data primer saja, bisa juga perlu dukungan data sekunder, tergantung kebutuhanmu. Lalu misalnya ada lagi pertanyaan, bagaimana cara kamu menetapkan sampel penelitian jumlahnya sekian tuh, bagaimana caranya? Itu sebetulnya kan dosen udah tahu, tapi biasanya ingin menguji, kamu ngerti nggak gitu, supaya paham. Sambil juga menyeleksi apakah proposalmu yakin kamu yang membuatnya dan memahaminya, atau mungkin dibantu orang lain tanpa kamu mengerti misalnya. Oleh karena itu, supaya tidak ada dugaan itu, jelaskan dengan baik ya. Jadi carilah, kalau kamu ingin menghemat tenaga dan waktu, ingin mengambil sampel yang sedikit tetapi representatif, kamu harus cari rumus yang tepat, sehingga kalau dicocokkan dengan populasi kamu, dapatlah responden yang tidak terlalu banyak gitu kan. Kecuali kamu punya tenaga dan dana yang besar dengan meneliti responden atau sampel yang banyak, kamu juga mampu, ya nggak masalah. Tapi kalau ingin menghemat tadi, cari bagaimana caranya nih supaya sampelnya tidak besar gitu ya. Kemudian kalau misalnya ditanya, kalau teman-teman dari penelitian yang meneliti ilmu sosial ditanya kenapa alfanya 5%, tidak 1% misalnya ya. Ya kamu jawab misalnya begini, pada umumnya ilmu sosial menggunakan taraf signifikansi atau alfa itu 5%, karena kalau 1% biasanya digunakan untuk penelitian kesehatan, penelitian kelompok-kelompok eksakta ya, ilmu pengetahuan alam. Jadi itu jawabannya. Jadi kamu harus tahu, jangan bingung asal lihat aja dari skripsi orang pakai alfa 5%, nulis saja, begitu ditanya apa makna 5% kamu bingung nanti ya. Nah, atau mungkin nanti ditanya taraf signifikansi itu apa maksudnya, apalagi kamu mengambil 5%, apa maksudnya ya. Jadi jelaskan ya, bahwa kalau saya misalnya, kamu jelaskan saya memilih atau menetapkan taraf signifikansi 5%, artinya bahwa peluang untuk salah itu 5%, dan saya harus mengusahakan tingkat kebenaran dari penelitian saya adalah 95%. Saya mengambil 5% karena penelitian ini adalah penelitian ilmu sosial gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nanti kalau kamu mau jawabnya ditambah-tambah ya silahkan lah ya. Saya kan tadi judulnya strategi menjawabnya ya. Lalu apa hipotesis yang saudara ajukan misalnya? Itu jangan dibilang itu Pak atau itu Bu, di halaman sekian udah ada hipotesisnya, jangan. Itu berarti kamu nggak sopan. Biasanya dosen udah tahu kan semua ada di proposalmu, tapi ingin mendengar penjelasanmu. Kamu paham nggak hipotesis yang kamu tulis itu kan? Maka ditanya secara lisan, jelaskan. Ya, kalau kamu menggunakan satu hipotesis sampaikan. Tapi kalau 3 hipotesis misalnya yang akan diuji, ya sampaikan hipotesis pertama, hipotesis kedua, dan hipotesis ketiga ya. Lalu teman-teman mahasiswa, terutama yang S1 itu sering menuliskan di teknik penelitian itu ada menggunakan teknik observasi. Ketika saya tanya misalnya pada saat bimbingan atau seminar, ini kamu mau menggunakan teknik observasi untuk mengukur apa? Bingung ya.
Jadi kalau kamu menetapkan, misalnya ada pertanyaan, pada penelitian saudara, saudara menuliskan penggunaan teknik observasi. Itu untuk apa tujuannya dan siapa yang akan diobservasi? Apakah tidak cukup dengan hanya menggunakan teknik wawancara misalnya? Nah, itu jelaskan. Kalau kamu pakai observasi, siapa yang diobservasi, untuk tujuan mengambil data apa, kemudian apakah ada pedomannya atau tidak. Kalau kamu menganggap itu penting, harus ada pedoman observasinya dilampirkan di proposal. Lalu wawancara akan digunakan untuk mengambil data apa, lalu siapa yang diwawancara, itu dan pedomannya biasanya menggunakan, kalau kuantitatif pedomannya adalah menggunakan kuesioner tertutup ya, misalnya skala Likert gitu ya, contohnya saja. Mungkin kamu mau pakai skala yang lain nggak apa-apa. Kemudian biasanya juga penguji suka tanya gini, apa saudara yakin bahwa penelitian ini akan terlaksana nih kalau teman-teman pakai sampelnya besar misalnya, padahal sampelnya itu sangat besar misalnya gitu. Apakah kamu nggak takut ada kendala di lapangan misalnya? Nah, itu harus jelas, jangan ragu. Kalau gimana ya, nggak tahu ya, gimana ya Pak, saya kan belum tahu. Nah, itu berarti akan ada keraguan seperti itu. Nanti akan dirubah proposalmu gitu, akan dirubah lagi rencana-rencana yang sudah kamu tulis di proposal. Jadi harus yakin. Misalnya contohnya, apakah saudara yakin bahwa penelitian ini akan terlaksana padahal sampelnya sangat besar? Apakah nggak takut ada kendala di lapangan? Lalu saudara jawab misalnya, yakin Pak, insya Allah saya sudah membuat jadwal kerja secara terperinci dan jadwal ini sudah tertera di halaman sekian gitu ya. Kemudian di samping itu saya juga mendapat sponsor. Kalau kamu dapat sponsor, sampaikan saya juga dapat sponsor dari pihak ini yang akan mendukung pelaksanaan penelitian saya. Jadi insya Allah meskipun sampelnya besar, penelitian ini akan terlaksana gitu ya. Jadi sampaikan keyakinanmu, jangan ada keraguan kalau itu kan lagi diuji. Seminar proposal itu sesungguhnya adalah menguji kamu itu yakin nggak dengan proposal yang diajukan. Lalu nanti tim penguji akan melihat ini mahasiswa udah pede apa belum akan melaksanakan penelitian gitu. Siap tidak? Jadi kesiapan itu akan diteliti dari mulai pertanyaan pertama sampai dengan seminar proposal berakhir. Kesimpulannya apa nanti ya? Kalau misalnya kesimpulannya ternyata kamu banyak keraguannya, maka nanti banyak revisinya. Tapi kalau kamu sudah mampu melaksanakan seminar proposal dengan rasa percaya diri yang tinggi, insya Allah kalaupun ada revisi ya sedikit lah ya. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan juga yang kadang-kadang muncul, misalnya bagaimana jika hasil penelitianmu nanti tidak signifikan? Nah, ini cari ya jawabannya. Saya hanya kasih strategi aja. Jadi ini strategi kamu mempersiapkan seminar proposal, tiba-tiba ditanya bagaimana nanti kalau ternyata variabel yang kamu tawarkan itu variabel X1, X2 tidak signifikan ya dengan variabel Y misalnya. Nah, apa jawabannya ya? Cari jawabannya, persiapkan dengan baik. Nah, baik teman-teman sekalian, itulah beberapa pertanyaan yang kira-kira ya. Jadi bisa jadi apa yang tadi saya sampaikan ada yang tidak ditanya, atau sebaliknya ada pertanyaan yang tidak saya sampaikan tadi gitu ya. Tapi kurang lebih lah ruang lingkupnya seperti itu ya. Ruang lingkup pertanyaan pada sidang proposal atau seminar proposal. Sekali lagi saya sampaikan, tujuan dari seminar proposal ataupun sidang sebelum penelitian itu yang umumnya adalah seminar proposal itu adalah ingin menguji kesiapanmu di dalam melaksanakan penelitian. Apakah satu, kamu sudah yakin dengan judul dan masalahmu, atau kamu sudah percaya diri akan melaksanakan penelitian? Jika sudah terlihat kamu mempunyai rasa percaya diri dan yakin proposalmu itu akan terlaksana, maka insya Allah
persetujuan dari tim penguji tidak akan terlalu sulit. Mudah-mudahan kamu yang akan melaksanakan seminar proposal bisa melaksanakan dengan sukses. Share ke teman-teman lain yang sedang menyusun proposal dan akan bersidang. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.